Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Endracita. Anda bisa panggil saya dengan Pak Erik. Hari ini saya akan memberikan kajian ilmu keperawatan, yaitu pada mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Topiknya hari ini adalah terkait Health Promotion Model atau model promosi kesehatan yang dibawa oleh Nola J. Pender. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan nanti setelah Anda mengikuti pembelajaran, Anda diharapkan mampu memahami ya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi promosi kesehatan. Dan yang kedua adalah Anda dapat memahami terkait model promosi kesehatan. Jadi model promosi kesehatan yang dibawa Nola J. Pender ini akan memberikan gambaran kepada Anda apa-apa saja yang harus dipersiapkan ketika Anda akan membuat suatu promosi kesehatan. Baik, kita mulai dari topik utama kita hari ini. Ya, jadi Nola J. Pender adalah ahli teori keperawatan yang mengembangkan model promosi kesehatan pada tahun 1982. Nah, model promosi kesehatannya ini menunjukkan tindakan pencegahan kesehatan. Jadi promosi kesehatan yang dibawa oleh Nola J. Pender ini adalah promosi kesehatan untuk pencegahan kesehatan, di mana kesehatan arahnya untuk meningkatkan kesejahteraan pasien, jadi mencegah penyakit ya. Dan menjelaskan fungsi penting perawat dalam membantu pasien mencegah penyakit dengan perawatan diri dan alternatif-alternatif tindakan yang lain. Apakah model promosi kesehatan itu? Ya, model promosi kesehatan Pender mendefinisikan bahwa kesehatan sebagai keadaan yang dinamis positif ya, bukan hanya ya tidak adanya penyakit ya. Jadi kondisi sehat itu bukan berarti tidak adanya sakit, tetapi bisa mengarah pada peningkatan kesejahteraan dari klien. Sehingga hal ini promosi kesehatan ini diarahkan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan klien. Ya, pada intinya tidak hanya pada bebas dari penyakit, tetapi promosi kesehatan ini diarahkan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan klien. Jadi pada individu, kelompok atau masyarakat yang sudah sehat, maka kesejahteraannya bisa kita tingkatkan ya dari segi kesehatannya. Menggambarkan sifat multidimensi seseorang saat berinteraksi dalam lingkungan untuk mencapai kesehatan. Jadi kesehatan di sini ya, Pender juga menggambarkan bahwa kesehatan itu bersifat multidimensi ya, di mana seseorang itu saat berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai kesehatan. Jadi kesehatan itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya, terutama adalah interaksi dengan orang lain ya, karena dia tidak bisa hidup dengan sendiri ya, manusia atau individu, dan individu tersebut berinteraksi dengan lingkungan ya. Jadi sifatnya multidimensi ya, yang pada dasarnya untuk mencapai kesehatan. Berikut adalah kerangka konsep model promosi kesehatan yang dibawa oleh Nola J. Pender. Ada dua poin pokok di sini, ya. Ada dua poin pokok di sini, yaitu yang pertama adalah konsep utama ada tiga, ya. Konsep utama ada tiga. Yaitu individual faktor ya, individual karakteristik dan experience, yaitu karakteristik individu dan pengalaman individu, ini konsep utamanya. Kemudian konsep yang kedua adalah perilaku yang spesifik ya, bisa kita lihat dari kognisinya ya, kemampuan berpikir dan perasaan. Kemudian konsep utama yang ketiga adalah behavior outcome, yaitu hasil dari perilaku individu, kelompok atau masyarakat terkait kesehatan. Kemudian Pender juga membagi beberapa subkonsep dari promosi kesehatan ya. Yang pertama adalah
personal faktor, ya personal faktor di mana vendor ini memandang bahwa ketika membuat suatu promosi kesehatan bahwa keberhasilan promosi kesehatan itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor personal, ya, yaitu bisa faktor fisik ya atau biologi, kemudian psikologi atau psikis, kemudian sosial ataupun budaya. Kemudian dalam mengembangkan promosi kesehatan, ya, vendor juga menggambarkan bahwa promosi kesehatan itu dipengaruhi oleh kondisi individu itu sendiri, ya, atau perilaku yang spesifik, di mana ketika seseorang itu akan merubah perilakunya, mereka akan berpikir, ya, apakah ketika saya merubah perilaku itu bermanfaat untuk dirinya, yaitu dimaksud dengan benefit action. Kemudian apakah ketika individu atau kelompok tersebut merubah perilakunya ada penghambatnya, yaitu dimaksud adalah barrier action. Kemudian apakah ketika individu tersebut merubah perilakunya itu memperhatikan ya kondisi kemampuan dirinya, ya, ini self efficacy, ya, konsep diri, harga diri, ya, perasaan diri, apakah dia mampu melakukan atau tidak, dia percaya diri atau tidak, ya, dia mempunyai target tujuan yang jelas atau tidak, ya, ini self efficacy, dia punya motivasi atau tidak, seperti itu. Kemudian activity, ya, kegiatan-kegiatan, ya, activity related effect, ya, itu apa namanya, aktivitas-aktivitas yang dikaitkan dengan tadi sebenarnya ini hampir sama dengan self efficacy, ya, perasaan-perasaan, ya, terhadap aktivitas yang akan dia dilakukan. Nah, di model promosi vendor, ya, selain dipengaruhi oleh kondisi internal individu, ya, yang saya lingkari ini adalah kondisi internal individu. Ya, ini adalah kondisi internal individu yang akan mempengaruhi kelompok atau individu dalam mengambil keputusan saya melakukan tindakan lebih baik atau tidak, atau berperilaku baik atau tidak untuk mencapai kesehatan. Kemudian faktor yang kedua adalah bahwa individu itu dipengaruhi faktor eksternal, ya, dalam mengambil keputusan untuk merubah perilakunya, ya. Faktor eksternal itu bisa keluarga, kemudian norma, ya, dukungan sosial, dan adanya model dari gambaran atau model dari lingkungan atau memberikan gambaran atau tidak terkait tentang perubahan perilaku. Sehingga faktor eksternal dan faktor internal ini, ya, faktor eksternal dan faktor internal, ya, ini internal dan ini eksternal, ya, akan membentuk suatu apa? Komitmen, ya, komitmen untuk merencanakan perubahan perilaku, ya, untuk membentuk suatu komitmen untuk merencanakan perubahan perilaku. Dan hal ini, ya, harapannya adalah akan terbentuk apa? Perilaku, ya, untuk bentuk perilaku yang sehat, ya, melalui health promotion behavior, ya, perilaku promosi kesehatan yang sehat, atau membentuk perilaku individu yang sehat, seperti itu. Nah, ini adalah konsep utama dari knowledge vendor, ya. Konsep utama dari knowledge vendor, ada konsep utama dan ada subkonsep dari knowledge vendor. Yang ini yang saya lingkari pertama ini adalah konsep utamanya, ya. Kemudian bagian yang ini adalah subkonsep dari knowledge vendor. Baik, untuk penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, ya, dapat Anda pelajari, ya, melalui slide-slide yang telah saya buat ini, ya. Ini adalah tadi penjelasan yang dari gambar, dari diagram yang telah saya jelaskan. Penjelasannya sudah saya buatkan seperti ini. Oke, pada intinya, ya, asumsi utama pada model kesehatan knowledge dependent ini, ya, bahwa individu itu berusaha mengatur perilakunya sendiri secara aktif, ya. Jadi individu itu
berusaha mengatur perilakunya sendiri secara aktif. Berarti apa tadi? Dari konsep bahwa individu itu ketika dia akan berperilaku akan dipengaruhi oleh kondisi internal dalam dirinya dan kondisi eksternal pada dirinya. Nah, informasi internal dan eksternal pada dirinya itu akan mengatur perilakunya sendiri secara aktif. Apakah dia akan mengarah ke perilaku sehat atau apakah dia mengarah ke perilaku yang tidak sehat. Individu dalam semua kompleksitas biopsikososial, mereka berinteraksi dengan lingkungan secara progresif mengubah lingkungan dan berubah seiring waktu. Jadi individu itu kompleks holistik menyeluruh dari fisik, psikis, sosial. Mereka akan berinteraksi dengan lingkungan dan secara terus-menerus akan mengubah lingkungan dengan seiring waktu. Nah, para profesional kesehatan itu termasuk kita sebagai perawat itu merupakan bagian dari lingkungan interpersonal yang mempengaruhi individu di sepanjang masa hidup mereka. Jadi kita ini nanti sebagai tenaga kesehatan ini memberikan pengaruh kepada individu untuk merubah perilaku dalam kehidupan sehariannya dengan target adalah hidup yang sehat. Kemudian asumsi utama health promotion model dari knowledge gender berikutnya adalah konfigurasi ulang pola interaktif orang lingkungan yang dimulai diri sangat penting untuk perubahan perilaku. Jadi konfigurasi ulang pola interaktif jadi kita bagaimana caranya untuk membuat pola pemikiran baru terhadap individu sehingga dia akan berinteraksi dengan lingkungan untuk merubah perilakunya. Kesimpulannya karena fokusnya pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada model promosi kesehatan knowledge gender ini, relevansinya dengan tindakan perawatan yang diberikan pada individu yang sakit ini tidak jelas. Maka sebenarnya arahnya di knowledge gender ini adalah targetnya adalah individu-individu yang sehat Untuk pembahasan pada individu yang sakit sangat terbatas sekali pada konsep knowledge gender ini. Namun lagi-lagi ciri khas modelnya ini juga memberikan konsep yang unik Jadi konsep ini yang dibawa oleh JPR ini dipakai sampai sekarang dipakai sampai sekarang oleh kita tenaga kesehatan terutama keperawatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan jika ada yang ditanyakan silakan nanti Anda bertanya melalui Google Classroom. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.